Ibu Sri Mulyani mengatakan hutang Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian dipaparkan di depan anggota Dewan di DPR yang logikanya sampai saat ini belum bisa difahami oleh ekonom. Ini cara menghitungkannya digatuk-gatukkan atau bagaimana? Beliau memberi contoh logikanya di mana selama periode 2018-2022 hutang Indonesia naik 206,5 miliar dolar. Dan ekonomi PDB nominal naik 276,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 4.751 triliun rupiah. Lalu Sri Mulyani kemudian mengatakan setiap $1 tambahan hutang membuat ekonomi naik 1,34 dolar atau perhitungannya adalah dari 276,1 miliar dibanding 206,5 miliar dolar Amerika. Pernyataan Sri Mulyani ini secara eksplisit mengatakan bahwa hutang merupakan satu-satunya faktor yang membuat perekonomian Indonesia naik. Semua pertumbuhan ekonomi yang sebesar 276,1 miliar dolar itu disebabkan oleh tambahan hutang 260,5 miliar dolar, di mana seolah-olah faktor atau variabel lain seperti konsumsi rumah tangga, domestic consumption, seperti investasi tentunya oleh swasta menjadi tidak berperan sama sekali alias nihil dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja pernyataan Sri Mulyani seperti ini tidak benar. Penggiringan opini pada permainan angka biar bisa terlihat tumbuh begitu, hal itu tidak benar. Sama saja dengan mengentaskan pengangguran yang dilakukan dengan menghilangkan satu data pembagi. Misalnya nih, pengangguran saat ini ada 10 juta orang. Lalu faktor Pak Ogah di mana mereka dianggap ada pendapatan dan dihitung sebagai manusia yang memiliki pendapatan. Juga misalnya tukang parkir ilegal dianggap orang yang punya pendapatan, di mana dulu mereka termasuk pengangguran namun sekarang dinyatakan mereka tidak pengangguran lagi karena punya pendapatan. Jadi faktor pembaginya berkurang, diubah tepatnya. Ya terang aja angka pengangguran jadi terlihat sehat. Dari 10 juta orang jadi 9 juta orang. Turun penganggurannya. Hebat pemerintahannya. Itu dilihat berhasil. Ya terang aja cuman angka. Namun adakah lapangan pekerjaan baru yang diciptakan? Ya tentu tidak. Demikian juga menganggap bahwa hutanglah yang membuat ekonomi Indonesia maju. Ngutang 1 dapat 1,34. Itu logika yang menyesatkan karena tidak ada lapangan pekerjaan baru yang ternyata dihasilkan. Hal ini bisa bermakna membodohi publik dan membohongi anggota banggar DPR secara langsung. Karena seolah-olah pertumbuhan ekonomi hanya bersumber dari hutang. Seolah-olah tanpa hutang tak ada pertumbuhan ekonomi. Padahal faktanya sebagian besar pertumbuhan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga, dari investasi, dari net ekspor impor misalnya. Dengan kontribusi masing-masing 39,8%, 19,1%, dan 18,2% untuk periode 2018-2022. Itu nggak dihitung apa? Sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi dari konsumsi pemerintah aslinya itu hanya 3,5% atau 168,2 triliun dari total pertumbuhan ekonomi sebesar 4.751 triliun. Dengan konsumsi pemerintahan sebesar 168,2 triliun dan kenaikan ekonomi 4.751 triliun, itu jadinya kenaikan Rp1 konsumsi pemerintah buat naik sekitar 27,2 gitu ya. Yang enggak lah gitu ngitungnya. Yang 4.751 triliun itu dari berbagai unsur yang tidak ada hubungannya dengan hutang pemerintah. Mungkin 80%-nya nggak ada hubungannya. Pernyataan-pernyataan dengan logika seperti itu bisa sangat menyesatkan jika tidak dijelaskan lebih lanjut karena banyak faktor lain yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan net ekspor misalnya. Mengikuti logika dari pernyataan Sri Mulyani di rapat bersama banggar DPR beberapa waktu itu, hal ini harus diklarifikasi lagi. Oleh karena itu, banggar DPR harus memanggil Sri Mulyani untuk menjelaskan bagaimana cara kerja ekonominya atau model ekonominya dia, yang dimaksud olehnya apa, bahwa setiap X tambahan utang dapat membuat ekonomi naik Y, yang sekaligus memberi notasi dan persamaan model matematikanya. Dimana selama ini kita semua tahu bahwa hutang yang diambil pemerintah kebanyakan bukan hutang produktif yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana bisa hutang yang selama ini dilakukan merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia? Apa ini hanya upaya agar masyarakat digiring opininya bahwa hutang pemerintah yang hampir 8.000 triliun adalah baik dan benar karena menumbuhkan ekonomi? Gitu ya. Hal ini perlu penjelasan lebih lanjut agar tidak berkesan membohongi publik dan banggar DPR. Konsekuensinya berat loh, bisa diberhentikan dari semua jabatan publik. Bagaimana Ibu Sri Mulyani mengartikan data tersebut? Semoga Ibu dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pertanyaannya di banggar. Ditunggu loh. Dalam cara menghitung hutang negara, agaknya selama ini pemerintah sepertinya belum bisa mendeskripsikan sepenuhnya konsep hutang atau ada yang sengaja ditutupi.
Tetapi kita berprasangka baik dulu dan mengingatkan ke sesama agar kita bisa menjadi negara terbaik di dunia. Kita jangan pernah lalai mengambil kesempatan atau mengambil beberapa peluang utama Indonesia. Salah satunya adalah keunggulan demografi di mana usia produktif akan Indonesia capai di tahun 2030 dan keunggulan hilirisasi hasil alam yang jangan industrinya dikuasai asing dengan alasan tidak punya modal. Habis itu aset kita diambil asing jadinya. Yang berikutnya adalah cara mengelola hutang pemerintah. Hutang pemerintah selama ini, apa yang dicatat dan diakui oleh pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat yang terdapat neraca keuangan seharusnya menggambarkan semua jumlah hutang negara. Sementara hutang yang dicatat selama ini dalam setiap keterangan dan penjelasan yang dilakukan oleh pemerintah tentang hutang adalah kita belum melewati batas dan belum melanggar ketentuan konstitusi. Itu saja narasinya diulang-ulang. Namun sesungguhnya narasi pemerintah dan konsep hutang itu harus diperbaiki nalar berfikirnya. Kita tahu bahwa Menteri Keuangan selalu mengatakan utang RI masih 39% dari PDB. Kemudian membandingkannya dengan utang Amerika, utang Inggris, utang Jerman, dan Jepang yang hampir 200% terhadap PDB. Sebenarnya perbandingan itu tidak apple to apple atau tidak fair. Karena yang dicatat oleh pemerintah 39% PDB itu hanya utang terkait pembiayaan APBN. Sebetulnya pemerintah punya hutang lain yang memberikan resiko kepada APBN dan keuangan negara. Ini poin yang berkali-kali kita minta pemerintah untuk jujur. Kalau kita mengacu pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ayat 3 menyebutkan rasio hutang pemerintah maksimal 60% dari PDB. Rasio 60% ini tidak disebutkan rasio hutang atas pembiayaan APBN, tetapi dinyatakan rasio atas hutang yang bersifat umum. Rasio 60% tidak ada pada norma pasal, tapi dicantumkan dalam penjelasan undang-undang. Hal itu konstitusional, jadi harus semua hutang dilaporkan. Kita sudah lama teriak-teriak mengusulkan agar penyebutan angka rasio hutang itu untuk disebutkan pada batang tubuh undang-undang dan bukan pada penjelasan undang-undang. Namun pemerintah terus menolak. Ada apa? Mengapa menolak? Kembali ke topik, kenapa kita perlu menghitung semua hutang? Karena untuk memitigasi resiko gagal bayar yang harus dimulai dari sistem pencatatan yang benar. Di Singapura misalnya, tabungan warga Indonesia dicatat sebagai hutang oleh negara. Ada pelajaran saat Krismon di tahun 1998. Semua hutang swasta tiba-tiba menjadi kewajiban pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk membail out hutang swasta. Itu akibat kita tidak memitigasi risiko hutang. Jadi hutang zaman Pak Harto yang semulanya 900 triliun tiba-tiba melonjak menjadi 1.400 triliun lebih karena ada tambahan 600 triliun utang baru akibat bailout utang swasta di BLBI dan menerbitkan obligasi rekap untuk itu. Yang mengerikan, apabila saat itu utang Indonesia adalah 7.500 triliun, akan resiko alami lonjakan utang karena ada angka utang yang tidak tercatat. Oleh karena itu, pada utang BUMN harus diakui sebagaimana sistem akuntansi pemerintah yang disepakati di IFRS, Standar Pelaporan Akuntansi, di mana sebagai pemegang saham kita mengakui saham, tapi tidak mencatat utang di aset pemerintah. Ini salah sebenarnya. Padahal kalau belajar dari sejarah, resiko sebagai pemegang saham hutang BUMN oleh pemerintah digolongkan sebagai contingency debt, sehingga dengan alasan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan maka tidak dicatat dalam resiko pencatatan hutang adalah salah besar. BUMN itu aset negara, jadi kalau berhutang ya hutang negara. Istilah negara dipisahkan dalam pengelolaan adalah benar. Regulator tidak cawe-cawe bisnisnya, namun dalam masalah resiko bisnis termasuk hutang harus dikendalikan. Jadi kalau ada BUMN rugi atau dikorup, pejabatnya yang melakukan itu boleh dikategorikan melakukan kejahatan subversi. Hukum mati di tempat juga boleh. Baik, kita perdalam masalah hutang terlebih dahulu. Dalam kasus-kasus BUMN yang dipilotkan seperti pabrik kertas Leces, Merpati, kertas Basuki Rahmat, dan lain-lain, kan pemerintah bertanggung jawab penuh lalu menggunakan skema APBN pembayarannya. Yang paling akhir adalah kasus Jiwasraya sebesar 20 triliun. Itu mempengaruhi postur belanja APBN melalui mekanisme PMN atau penanaman modal negara yang menjadi kunci. Bahwa resiko utang itu mempengaruhi langsung cara kita mengelola ruang fiskal APBN. Karena kita hanya mencatat aset dan tidak mencatat hutangnya. Padahal angka 20 triliun itu semula tidak nampak dalam neraca kita. Walaupun ada. Kita lanjut. Dalam kasus BUMN Garuda yang gagal membayar leasing lalu di PKPU kan, itu juga tidak tergambar sebelumnya dalam neraca APBN. Hanya tergambar bahwa kita punya modal sekian triliun di Garuda. Pengeluaran atau belanja PMN itu digunakan untuk membayar BUMN yang bangkrut. Padahal itu membayar utang.
tapi dicatat sebagai penanaman modal negara. Kemudian dana pensiun PNS juga tidak dicatat atau tidak dicadangkan. Hanya dicadangkan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo terkait Asabri dan Jiwasraya yang jatuh masa manfaat simpanannya yang dibayar oleh APBN via Asabri. Beban langsung bulanan pensiun dikeluarkan tapi tidak pernah dicadangkan sebelumnya. Padahal kalau tidak disediakan mekanismenya, hal itu akan terus menjadi beban APBN terus menerus. Ke depan kebutuhan perubahan sudah sangat urgent, dibangun konstruksi dana pensiun itu seperti apa, metodenya apa, penghitungannya bagaimana, ASN pusat seperti apa, dan ASN daerah seperti apa. Begitu juga TNI dan Polri. Itu akan mengoverhaul secara besar-besaran cara menghitung dana pensiun. Hal yang memberikan dampak aktuaria karena negara memang harus menanggungnya. Kalau dana pensiun terjadi gagal bayar, maka yang menanggung adalah APBN. Untuk itu, kita sangat menekankan kepada pemerintah, utamanya Menteri Keuangan yang harus mengambil keputusan politik penting untuk memperbaiki cara kita mencatat. Dari itu, kita akan tahu berapa persen rasio resiko hutang, manfaatnya resiko gagal bayar bisa diantisipasi baik di BUMN atau di surat utang negara dan di dana pensiun. Sayangnya Menteri Keuangan ketika disampaikan hal-hal seperti ini tidak pernah menyambut dengan baik. Kenapa ya? Kan utang itu ada 3 kategori. 1 utang pembiayaan APBN, 2 utang BUMN atau contingency debt, 3 utang aktuaria, kewajiban dana pensiun kepada ASN dan TNI Polri. Kok yang diakui hanya yang nomor 1 ya?